Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Urbaners? Gimana kabarnya? Baik, sehat, semoga usahanya lancar. Oke, pada kesempatan kali ini, Mang Oboy akan menceritakan tentang sosok seorang pria asal Vietnam yang hidup bersama kerangka istrinya selama hampir 20 tahun. Bagaimana kisahnya? Langsung saja kita simak. Ceki bro. Karena cinta, bertahun-tahun pria ini tidur bersama jasad istrinya. Ditinggal istri tercinta membuat dunia Lipan serasa runtuh. Puluhan tahun hidup bersama, pria asal Vietnam ini sangat kehilangan ketika sosok yang paling disayanginya pergi meninggalkannya lebih dulu. Kesedihan yang teramat sangat mendalam membuat dia melakukan tindakan ekstrim. Dikisahkan Livan adalah sosok seorang pria asal Vietnam yang hidup bersama kerangka istrinya selama hampir 20 tahun. Dia memberlakukan kerangka tersebut bak manusia yang masih bernyawa. Hal itu dilakukan karena ia tak sanggup tinggal sendiri tanpa sang istri. Livan mengaku kala itu dia hanya melihat sekilas wajah istrinya sebelum jenazah sang istri dimakamkan. Livan sangat berduka dan kesulitan menerima kepergiannya. Kisah Livan ini sempat menjadi perhatian media internasional dan menjadi topik pembicaraan yang cukup kontroversial. Berikut kisahnya yang mengharukan sekaligus mengerikan. Livan diketahui tinggal di provinsi Huang Nam, Vietnam. Dia dan istrinya menikah pada tahun 1975 dan memiliki 7 orang anak dari pernikahan tersebut. Saat menikah, keduanya tidak terlalu saling mengenal karena pernikahan tersebut diprakarsai oleh keluarga lewat perjodohan. Namun karena setiap hari bersama, benih-benih cinta di antara mereka pun mulai bermunculan. Mereka hidup bahagia dalam kesederhanaan. Sampai akhirnya pada tahun 2003, Livan saat itu sedang bekerja jauh dari rumah. Kemudian mendengar kabar bahwa istrinya meninggal secara tiba-tiba. Kepergian istri yang begitu mendadak membuat Livan syok dan tak bisa menerima kenyataan. Pada awalnya Livan hanya tidur di makam istrinya selama berbulan-bulan sejak kematian sang istri. Kemudian karena cuaca buruk dan kondisi yang tidak nyaman, dia akhirnya memutuskan bahwa cara terbaik menghabiskan waktu bersama istrinya adalah dengan berada di rumah. Langkah ekstrim sekaligus nekat pun dilakukan. Awalnya dia memutuskan menggali terowongan ke bagian dalam makam sang istri agar bisa tetap tidur di sampingnya. Tindakan Livan ini tentu saja dilarang oleh anak-anaknya. Namun dia tetap bersikukuh tak ingin melepaskan istri dari sisinya. Sampai pada suatu malam, Livan membongkar makam istrinya, mengeluarkan tulang belulang, dan membawa kerangka tersebut ke rumahnya. Livan lalu membungkus kerangka itu dengan plester, sehingga bentuknya seperti sebuah patung. Lalu menaruhnya dalam sebuah kantong. Livan kemudian membuat boneka berbentuk wanita dari plester, semen, lem, dan pasir. Lalu menaruh kerangka istrinya di dalamnya. Boneka itu kemudian ditaruh di tempat tidur dan saat malam hari, Livan akan tidur di sampingnya. Perbuatan Livan sampai ke telinga anak-anaknya
dan meminta dia mengembalikan kerangka ibunya ke pemakaman sebagai tempat peristirahatan terakhir. Tapi Lipan menolak dan mengatakan kalau dia tidak bisa hidup tanpanya. Adapun alasan dibalik tindakannya itu, Lipan mengaku bahwa dia sangat mencintai istrinya dan tidak bisa berpisah darinya, bahkan setelah kematiannya. Dia juga ingin memastikan bahwa anak-anak mereka bisa merasakan kehadiran ibu mereka. Kisah Livan ini pun sempat memicu kontroversi dari publik. Beberapa dari mereka mengkhawatirkan kesehatan mental Livan karena merasa tindakan Livan tidak wajar. Sementara yang lain merasa simpati atas kehilangan dan rasa duka Livan yang sangat mendalam. Ketika anak-anak Livan tahu apa yang ia lakukan, mereka semua marah dan meminta sang ayah mengembalikan tubuh istrinya kembali ke tempat peristirahatan terakhir. Para tetangga juga enggan berkunjung ke rumah Livan. Beberapa dari mereka bahkan menelpon polisi dan menuduh Livan telah menyebabkan penyakit yang disebabkan oleh bangkai. Polisi pun datang berkali-kali untuk meminta Livan kembali mengubur jasad sang istri. Namun usaha polisi selalu gagal hingga akhirnya polisi menyerah. Menurut berita lokal Vietnam, Livan sudah 2 tahun ini duduk di kursi roda. Namun ia tetap memiliki kekuatan merangkak ke kasur untuk tidur di samping kerangka istrinya. Setiap malam, Livan akan turun dari kursi roda dan merambat ke tempat tidur untuk berbaring di sisi boneka berisi tulang istrinya. Setiap hari, Livan membersihkan boneka itu, mengganti pakaian, bahkan hingga mendandani istrinya. Livan berkata saat istriku masih hidup, dia tidak pernah pakai baju bagus. Jadi sekarang aku harus membuat banyak pakaian yang bagus untuknya. Aku mengganti pakaiannya 2 kali sehari, kata Livan. Meskipun orang-orang menganggapnya gila, Livan tidak peduli. Dia akan tetap melakukan kebiasaannya itu sampai akhir hayat. Orang bilang aku gila karena merawat mayat, tapi aku sangat percaya kalau dia selalu ada bersamaku. Aku akan tetap tidur bersama jenazahnya sampai aku mateo, pangkasnya. Suatu hari seorang wartawan dari Surat Kabai Nguoi Laudong mengunjungi rumah Livan. Spontan ia terkejut menemukan patung gipsum menyeramkan yang di dalamnya terbungkus tulang istri Livan. Livan bercerita panjang lebar tentang perasaannya pada istrinya dan usahanya agar kelak saat istrinya bereinkarnasi, mereka tetap bisa bersama. Usaha Livan ini juga dilakukan karena ia menganggap bahwa dulu dia bukan manusia. Sehingga untuk bereinkarnasi menjadi manusia, ia harus berlatih dan melakukan kebaikan hati. Tetangga dan keluarga sempat menghubungi polisi karena mereka takut tulang belulang dari sebuah mayat akan menularkan penyakit. Polisi berusaha membujuknya, namun usaha mereka gagal. Lipan tetap bergeming sampai akhirnya warga menyerah dan membiarkannya. Pemerintah yang kemudian mendengarkan hal ini sempat mendesak Lipan untuk mengembalikan tulang jasad istrinya dan menguburkannya kembali. Namun karena alasan cinta, Lipan menolaknya. Lipan berkeras hati untuk tetap tidur bersama mayat istrinya sampai akhirnya ajal menjemputnya. Oke, jadi begitu Urbaner cerita kali ini. Akhir kata, nama saya Mang Oboy. Sampai ketemu lagi di kisah-kisah berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.